Kita tapi orang tak pernah mau judge orang karena dia party, karena dia apa. Tapi kalau dia nggak suka bekerja itu kita judge sekali. Kita bagaimana nang kalau semua minder? Kon tapi jodoh kayak gitu harus lupa. Makanya di sini dibutuhkan orang yang dia berpikiran satu kali satu. Ya nah, sus detik ini yang bunga-bunga chat Pak Ibu. Kasihan. Kita PHP ada di sini. Ada yang babunyi nih anak dari tadi. Kalau mau nih mau dekat Pak Hillary, Hillary ini adalah singa luka. Singa luka. Ya, singa luka. Singa kan nyali tinggi kan di DPR tuh, interupsi segala macam. Tapi dalam hati ada luka. Luka. Iya. Sebenarnya kalau orang perempuan, apapun yang terjadi, sedangkan for masyarakat kita boleh bagi waktu tuh, apalagi for orang kata yang orang sayang. Mar, Ibu, fun fact, pernah nyenak mampu bayar kuliah kata? Iya. Bawa foto-foto di gedung DPR, kamu bilang kita pemimpi, kita mau dapat kursi di sini. Oh ya? Padahal itu kuliah nak bayar itu Bu, Ibu kan banyak urus kasus toh, polisi yang tidak jadi, Iko jadi segala macam. Pernah nggak dapat ancaman begitu? Orang Posa, podcast orang susah. Selamat datang di Posa, podcast orang susah. Kali ini kedatangan tamu istimewa ya. Ini dari anak-anak muda ya. Ini anak muda yang menurut kita berprestasi. Ibu Hillary Lasso. halo, Mar yang panggil ibu kok. Panggil Hillary Jo. Hillary Jo ya? Iya, merasa tua doh ya. Satu umur gak orang sebenarnya Bu. Kita tadi udah kulik-kulik Ibu Pedata, Ibu lagi. Tapi biasa kok. Hillary Pedata. Hillary kan lahir 22 Mei tahun 96. Betul. Kita 95. Oke, kakak berarti. Jadi lebih ke sesepuh. Orang mau tanya-tanya dulu, terima kasih banyak dulu Hillary sudah datang, suatu kehormatan bagi kita dengan studio seadanya, kasih yang datang orang besar di sini. Orang besar. Besar badan, bro. Bu lagi. Biar jangan mana-mana Jo. Hillary, coba kok cerita-cerita dulu. Soalnya kalau kita di YouTube dan kita ketik Hillary Lasut, yang timbul formal semua. Pembahasan dorong ingin tahu Ibu lebih mendalam itu bagaimana dan ya tahu. Ibu kan lahir 22 Mei 96. Masa kecil Ibu bagaimana, Sof? Kecil yang mana? Kecil sekali atau lahirnya, kenangan kecilnya bagaimana? Oh, kita waktu kecil lahir di Manado. Di Manado? Di rumah sakit yang detailing itu rumah sakit Eklesia Marso Rubus itu sekarang. Oke. Waktu kecil tapi cita-cita jadi astronot. Astronot? Iya, mana kesampean. Iya, karena jauh sekali itu. Jauh sekali. Laut so jauh ternyata tiap bulan lebih jauh. Kalau dokter masih di bumi, polisi masih di bumi, astronot luar angkasa. Nih papa lain mungkin kasih kayaknya. Iya. Jadi ya, tapi masa kecil kita begal sekali. Begal gimana, Bu? Kuat sekali bikin kasus waktu SD, SMP, tukang naik pagar. Jadi buat anak-anak dan teman-teman yang gagal di sekolah terang. SD di mana? Santa Teresa. Kalau DP SMA Rex Mundi Store, Santa Teresa 1. SMA di? SMA kita di Semansa. Oh ya? Semansa. SMA 1 Manado? SMA 1 Manado. Berarti kalau 96 kita waktu zaman-zaman kita lulus kan 2013, paling Hillary 2014 kan? Iya. Kita jangan bolak-balik ke SMA 1 loh. Waktu itu kan sekolah siang. Sekolah siang pagi. Kalau orang yang kelas 2, kelas 3 sekolah pagi. DP Kepsek masih robot. Koyo. Farm robot tuh? Bener Koyo waktu Koyo, itu. waktu itu. Koyo, iya. Oh, berarti salah sekolah. Betul, betul. DP angkatan selanjutnya le. Itu sebelum. Jadi Hillary SD di Teresia Manado, baru apa gitu? SMP di pernah di Eben, di MIS, baru SMA di Semansa. Nah, ini kan Ibu P kerjakan serius nih, iya toh? Oke. Orang sama-sama muda. Adakah jiwa-jiwa nongkrong itu meronta-ronta? Aduh, kesian. Kita orang Manado. Namanya orang Manado ada tuh tuh suka-suka happy. Kita nggak pernah bilang kita nggak pernah nongkrong. Terus sama orang biasa, sama anak-anak muda biasa. Cuma DP setengah mati mau cari tambang nongkrong itu loh. Itu dia Bu. Semakin orang dewasa, circle pertemanan pasti semakin kecil, ya kan? Karena lain banyak drama. Betul, kita lelah sekian drama.
Kamu tanya satu Pak Ibu. Setelah jadi anggota dewan dan sebelum jadi anggota dewan, Anda enggak yang basket setelah jadi? Doh, kasihan. Kalau boleh jujur ya, kita ini kayaknya waktu SMP itu, biarpun kita begal, pas kita SMP kita pernah dapat bully. Pernah dapat kena bulian juga? Iya, pernah dapat bully, pernah dapat urusan laki-laki biasa. Urusan cowok-cowok mencowok pas zaman SMP itu dapat bawa di kamar mandi, dapat veto-veto, tuh. Giran sekarang terus jadi dewan semua dimantos bahagia. Kadang ada yang balapor kasus bullying bagi kita. Padahal orang yang nggak bully dulu. Kan, Ibu bilang tadi Ibu mau ke Talaut? Oh, orang tua di Talaut, Kang? Orang tua di Talaut. Fun fact juga, Hillary P. Papa kata Bupati termuda. Almarhum Mama, Bupati termuda. Perempuan termuda, ya. Hillary, anggota DPR termuda. Memang semua serba muda, kan? Iya, Bu. puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan. Nah, baru Bu dari SD itu yang dapat bulian itu SD? SMP. SMP. Mata sunak cuma di penam SMP, waktu kan tadi dia cuma 2 sekolah tuh. Jadi sunak mau bilang dari penam SMP di mana. Jadi sudah pindah-pindah sekolah tetap? Sekolah pindah-pindah, sempat pindah-pindah. Waktu itu kok teh papa dapat angka toh. Di penjara, awal-awal itu teh mama bupati, kong teh papa le bupati pas zaman itu. Orang puji-puji, orang sayang-sayang. Giran satu dapat angka, dong kita jalan lewat tuh panggil anak papancuri, masa anak maling, iyo. Di mana? Di sekolah. Di sekolah? Zaman SMP, iyo. Kong kita pindah sekolah. Hei, Anda! Jaga mulut Anda ya. Dorang boleh sampai begitu, Bu? Iya, nun for dorang itu baku sedu, mar for kita be marta hati tapi pela le. Iyalah, ini ingat sampai lulus. Iya, sampai itu jadi dewan apa ingat. Masih dapat ingat. Sudah Pak ingat. Jadi ya kalau mau bilang kenangan pas masa kecil, kita sebagai anak, maksudnya kita masa sebagai anak kecil, anak remaja, biasa sama dengan lain, begal, pangbanakal, pembatunangan, nongkrong. Nah Bu, kita kan awam nih, anggap juga kita awam Bu. Ibu kan anggota DPR. Nah DPR itu DP tugas apa so? Orang kan masyarakat kan kita cuma tahu datang, oke, kita buka, coblos. Sudah habis itu tak sonin tahu dorong bekerja apa. DPR ini kan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya perwakilan yang bagaimana? Jadi kalau sebenarnya secara undang-undang kan 3 atau cuma 3 sebenarnya tugas utama. Legislasi itu bikin aturan. Oke. Baru kedua pengawasan, ngawasi semua tuh aturan yang dong na backing tuh Pak pemerintah. Yang ketiga anggaran. Atur anggaran. Itu kan ada DP badan sendiri di Banggar. Nah, semua anggota dewan punya kemampuan untuk mengatur anggaran secara leluasa toh. Dia kan ada komisi-komisi tuh kalau nggak salah. Ibu di komisi 1. Tugasnya untuk bermitra dan membuat aturan yang tadi membuat aturan, mengawasi dan membahas anggarannya TNI, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen, Menteri Luar Negeri, Bakamla, Kominfo, apa lebih banyak sekali. Banyak sekali apa semua yang tolong. Nanti Google juga. Dari tugas banyak sekali. Mar, Ibu termasuk yang paling muda atau di dalam? Memang paling muda dari semua. Di sana ada kalau paling muda begitu ada DP mana paling muda? Oh kasihan. Dorang anggap bontot anak bungsu pertama kita bercerita. Kita bercerita anggap remeh makanya. Kan waktu Ibu baru jadi itu Ibu langsung jadi pemimpin rapat apa itu? Sidang pertama. Itu kan viral di mana-mana. Dan orang baru tahu bahkan orang Sulut lain yang minta dari Manado. Dari Manado. Masa minta tahu? Sidang apa itu? MPR? Iya, itu pelantikan. Persiapan mau lantik presidennya dengan mau menetapkan ketua pimpinan-pimpinan. Kan kita baca Hillary, kita putar-putar kita panggil satu ibu Hillary. Sangka. Apapun boleh. Apa itu cita-citanya Hillary kan? Apa itu? Merubah citra DPR, kan? Merubah citra DPR. Ternyata tidak cukup kalau cuman jujur apa segala macam. Kan kalau DPR kan orang-orang tahu, apalagi di Twitter, kesian Hillary. Main Twitter, syukurlah. Masa? Di Twitter selalu buruk pokoknya. Korupsi segala macam. Semudah itu kah kalau mau korupsi di sana? Kalau mau korupsi di sana itu tinggal pilihan. Tinggal pilihan? Mau atau enggak? Oh ya? Tapi DP ciri-ciri biasa orang yang begitu, dorang lebih tidak suka di media, lebih tenggelam. Oh iya kan DPR kan ada 500 lebih kalau nggak salah. Yang timbul di media paling Ibu,
Kalau dulu kalau kita jaga lia-lia Fadli John kan dulu kan orang kan sudah ada toh? Masih Fadli John masih satu komisi dengan kita. Oh ya? Iya. Satu komisi. Besar. Baik kata dia kalau bicara kalau sekarang ya kita tahu kalau dulu. Mar, ibu boleh dengan ibu PCB boleh beda partai kan? Iya. Kan beda partai kan, Bu? Beda. Masa boleh beda partai? Kita kan bingung. Bu, kita awal, Bu. Kita buka, oke, ibu biru, bapak biru. Mar beda, DP biru beda ini. Biru muda dan biru tua. Biru muda dan biru tua ini. Masa boleh beda, Bu? Kalau orang sih DP simpel di DPR ternyata banyak sekali yang papa dengan anak, DP papa bupati, DP anak DPR, ada yang DP papa dengan anak dua-dua DPR, satu kantor, banyak itu. Dan hampir semua orang beda partai. Pastikan ada yang komen mungkin netizen yang itu dinasti, gitu. Ya kalau orang kan pertama kayak beda partai karena suka mau dapat lihat tuh nyanda bersembunyi di bawah papa pekil lagi. Yes, ya. Kedua, kalau soal dinasti kan semua kita selalu aja bilang kalau ada petani, DP anak suka bertani, ada dokter, DP anak dokter, ada polisi satu keluarga ada orang polisi. Otomatis, nah ada petani dinasti, dokter dinasti, polisi dinasti nyanda ada, cuma politisi dinasti. Otomatis yang dia lihat dari kecil kan kalau orang bapak misalnya pelaut, orang lihat bapak pelaut terus otomatis dalam pikiran taiko kamu. Taiko, tetap karena cuma itu yang orang tahu tuh. Orang rasa orang ada privilege di situ. Tapi kalau anak dokter kan berarti dia ada privilege di situ. Anak tentara, DP anak jadi tentara ada privilege. Orang puji-puji DP papa tentara, DP anak tentara. DP papa polisi, DP anak polisi orang puji-puji. Masa kalau politik ini boleh masuk? Boleh masuk. Ini adil dong ini. Pemulu bagai. Adil. Bu, ibu kan banyak urus kasus toh, polisi yang tidak jadi, Iko jadi segala macam. Pernah nggak dapat ancaman begitu? Orang percaya nggak percaya, banyak sekali orang yang nggak suka dengan cara pergerakan begitu. Oh ya? Karena pertama kita berhadapan langsung kadang di institusi toh, karena bukan cuma polisi kan yang kita urus, ada yang TNI, ada yang lain juga, banyak sekali dong. Kalau anak begitu sampai 5-6 orang. Bukan cuma kita yang dapat ancaman dan tekanan, tapi bos-bos di partai dapat. Dapat lagi? Dapat tekanan, dari ancaman gara-gara kita. Nomor nggak dikenal begitu? Bukan nomor nggak dikenal, dari petinggi-petinggi langsung. Oh ya? Apa sih itu anak ini nggak bisa itu dong? Susah payah, berusaha tapi selalu buruk di mata pak kita. Padahal kan orang cuma mau membenahi membantu dong. Karena masyarakat tuh yang batek. Kalau orang mensuarakan suara sendiri, kongoni komplain wajar. Wajar. Kalau suara masyarakat orang suarakan komplain. Ya berarti kan. Orang marah orang lakukan petugas. Itu kan jadi tugas kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mewakili rakyat tuh. Betul. Masa sewakili kong dapat marah? Itu yang Indonesia sekarang ya. Mesti banyak berdoa kan. Mesti banyak berdoa. Bu, waktu pertama terjun ke dunia politik itu semulai dari umur berapa coba pikir? Kita dari kecil memang coba calon ketua OSIS dari SMA. Oh, ketua OSIS. Di Semansa ya. Di Semansa. Dari SMA itu kita coba politik harusnya mau mulai masuk partai. Jadi kalau mau bilang 16 tahun gitu semulai. Mar, Bu, betul cerita, Bu. Ibu berapa bersaudara? Kita 12. Hah? Begini kok. Panjang. Sepak bola tim kan. Jadi kan kita dulu cuma anak sendiri. Tapi mama tahu kita sepi sendiri. Jadi ada banyak tapi adik-adik yang tapi mak dan papa angkat Mar setelah ada beberapa yang kecil-kecil ini yang baru-baru angkat terakhir. Baru angka rabu-rabu, ada yang masih dalam puru, mama sobat janji mau angka. Oh ya? Mar giliran baku janji, ambil kong mama meninggal. Jadi lain ada yang jadi tapi anak, ada yang jadi tapi adik. Jadi angkat jadi anak sendiri ya? Kita tapi anak, ya. Jadi kita belum kawin tapi anak banyak sekali. Kita mama. Bukan main 12 orang, kalau papa bawa martabak cuma satu itu pasti bakal lain. Oh, enggak dapat. Kamu, ya, ibu orang tua saya. Dapat demonstrasi dari papa kalau bawa martabak cuma satu. Mar, ibu fun fact pernah nyenak mampu bayar kuliah kata? Iya. Kamu? Kan papa pernah di penjara. Coba kok Tompe aset dapat pernah nyenak mampu loh. Yang lain mampu bayar,
DP otak yang mampu. Kita bilang. Padahal bukan DP otaknya mampu, malas mungkin atau nggak serius. Jadi yang kita paling nafsu kalau orang dia bilang, oh gara-gara dari papa dan mama bupati. Gara-gara privilege dong bilang. Padahal kasihan di saat kita butuh sekali nih privilege ini, tapi orang tua aset dapat bekukan. Jadi kita S1, S2, S3 nggak bayar. Cari beasiswa semua. Ibu cari online beasiswa. pasti? Online. UPH kasih kita beasiswa 100%. Waktu itu UMN tawarkan 75, UBM tawarkan 75. Jadi kita pilih yang free. Yang free? Yang UPH kita nak bayar 100%. Oh, ibu sudah sampai S3 sekarang? S3 juga ya. S3 dan S2 lagi ambil di Harvard. Ambil di Harvard? Jauh sekali. Kemarin itu yang kita selalu bilang, maksudnya orang kalau berpikir orang begini karena doi orang tua itu salah juga. Karena waktu kita mau kuliah aja pernah ada situasi di mana orang lain lebih mampu mau pernah ada pergumulan juga toh. Siapa mau, kita anak mantan napi bukan cuma anak bupati loh. Tapi papa sebelum jadi bupati kan pernah masuk penjara dulu 4 tahun, hampir 7 tahun putusan. Tapi nyana baiknya ibu putus asa untuk sekolah kan? Nggak juga, dan tanya mama waktu itu kalah pilkada. Kalau pilkada. Jadi bayangkan abis-abisan aset ditahan kalau pilkada lah. Jadi kalau orang bilang privilege ya nguni rasakan gitu dulu tuh privilege cuma dulu gitu. Iya sih, memang berat sekali itu ibu mau lewati semua. Pernah dari keluarga pernah ada sudah juga nggak usah ikut di politik. Oh tapi mama. Dari orang tua atau pai tua. Kalau almarhum mama dulu takut. Ya. Almarhum mama dulu takut. Iya biasanya kan sudah juga kan. Kan mama bilang mama juga mau baca calon, jangan kita culik sampai papa itu jadi begitu. Karena politik itu kejam sekali. Ya memang. Memang bukan DP politik yang kejam, DP orang yang kejam. Yes, politik sih aman-aman saja sih. Cuma DP orang yang kejam kan Bu. Jadi Bu, ternyata pernah ada penolakan dari mama, tapi ibu tetap yakinkan toh kita bisa. Iya, karena kita cita-cita memang tak suka menjadi itu anggota DPR itu. Dari masih kita kuliah, masih kalau mau scroll di Instagram masih ada tuh kita pakai jas UPH, bawa foto di gedung DPR, kamu bilang kita pemimpi kita mau dapat kursi di sini. Oh ya? Padahal itu kuliah nak bayar itu ada doi. Kuliah masih free lah mimpi jadi dewan. Kuliah free, mimpi tinggi sekali. Mimpi tinggi sekali. Dapat tetap sekarang kan Bu. Kalau jam kerja DPR itu dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Oh jam kerja DPR nggak ada jam. Nggak ada jam? Nggak ada jam karena orang boleh disuruh kapan saja. Mau rapat dari pagi sampai pagi ulang bahwa harus siap. Harus siap? Harus siap. Dan DP jadwal itu kalau mau ikut DP jadwal dari rapat sekarang pagi jam 9 selesai jam 3 subuh, jam 6 pagi berangkat tugas untuk kundapil atau kunker sudah mesti harus siap. Berarti nggak ada DP jam misalnya masuk jam 8, pulang jam 5? Nggak ada. Banyak sekali DPR berkali-kali terlalu sering DPR karena ada banyak sekali orang ini suka mau bicara semua. Oh iya. Bayangkan bilang apa RUU nggak kelar-kelar. Gara-gara ada 500 lebih orang PK Pala. Mau baku rampas bercerita, baku rampas akang tuh mic. Makanya pernah ada mute mic. Waktu itu pada saat mute mic ada ibu nggak di situ? Ada kayaknya. Kita ada di situ. Kapan ibunya veto? Kapan? Enggak, karena sebenarnya orang tahu bahwa di situ ada timer. Oh, ada timer di mic? Itu ada timer di mic. Oh, masyarakat ini tahu ini, kita baru tahu. Kenapa kalau kita tiap kali bicara enggak pernah dapat? Iya, ibu langsung pada poinnya. Pada poinnya karena kita soalnya di situ tinggal berapa menit. Jadi kita enggak pernah stop. Ya karena kita sesuaikan yang DP timer. Ada timer ternyata. Makanya sampai dapat mute DP waktu habis. Kenapa kalau 575 orang, kalau orang enggak pakai timer, bayangkan kalau satu orang bicara 1 jam. Iya, astaga 500 jam. 1 minggu tuh orang di rapat terus nggak kelar-kelar, makanya pakai timer kan Bu? Iya pakai timer. Oh, baru tahu no ini. Nah Bu, benar nih, kita pernah baca ada tuh yang heboh, Krisdayanti. Dia bilang kan DP gaji di DPR kan membesar sekali tuh itu. Iya. Begitu memang. Itu bukan gaji sebenarnya. Oh, itu bukan gaji. Kita heran, kita dia merasa itu gaji. Karena itu adalah uang yang harusnya orang bantu ke masyarakat. Oh, berapa dia dapat? 400 jutaan begitu? Nah, 400 juta itu sebenarnya untuk membantu masyarakat. Jadi orang boleh kasih pada orang dalam bentuk bantuan hukum, orang boleh kita bayar tenaga ahli, boleh kasih beasiswa. Oh, jadi dari biaya-biaya itu, orang bantu orang masyarakat sendiri. Orang bantu orang masyarakat. Oh, bukan gaji. Malah kita kaget sih, hah? Gaji, jadi selama ini dia anggap itu gaji. Oh my god,
berarti dia simpang jadi for DP pemasukan dong kalau dia bilang begitu. Karena iya sih betul. Itu orang anggota dewan itu kalau masyarakat mau minta proposal apa segala macam, mereka memang so banyak sekali. Jadi kalau di 400 gereja yang meminta tiap 2 bulan, hasilnya cuma mampu 1 juta. 1 juta. Jadi memang baru ada alihkan for beasiswa, orang bayar for bantuan hukum atau misalnya for apa itu kan ada juga. Jadi makanya ibu tak kaget waktu dengar berita. Emang kayak bilang gaji. Oh my god, berarti dia ambil itu. Iya, besar sekali itu. Besar sekali. Jadi kalau misalnya kita aja jujur kita masih menumpang ke Bapak auto dinas. Kita beli auto sendiri pun tapi auto itu auto Hyundai second 2014, DP karburator aja so bocor. Beli di ITC Mangga 2 masih ada DP bukti sampai sekarang. Tak belum ganti sampai nih. Ibu masih pakai sekarang tuh auto itu? Masih pakai sekarang dari Datsun Go tapi auto. Datsun Go. Tapi auto dari Datsun Go, tapi beli sendiri dengan jeripaya dulu so bangga sekali. Iya, bangga sekali dong beli sendiri. Beli sendiri Datsun Go, habis itu tukar tambah jadi itu. Oh ya? Sampai sekarang kita masih pakai. Kalau kita pakai auto bagus ini tetap menumpang PT Bapak auto dinas kalau pas dia lagi nak pakai. Hey. Jadi terbukti, hey. Tidak ada ibu berkeinginan untuk ganti auto? Berkeinginan banyak, doi dari mana? Harusnya kan nggak boleh. Masalah tuh doi yang tadi bukan orang punya. Berarti ibu memang pakai samu tuh doi itu for masyarakat? Bagaimana kita mau mampu bikin bantuan hukum sama iya ini? Betul. Dengan tuh kita kan kasih beasiswa ribuan orang. Jadi bagaimana kita ada kasih? Karena orang Komisi 1 nggak ada program yang dari pemerintah. Jadi orang mau bantu masyarakat pakai doi sendiri. Itulah tuh doi itu. Itu tuh doi itu. Iya, makanya pas dia bilang gaji, yang bilang satu orang, satu DPR yang kena, kan? Iya, makanya langsung. Padahal itu jelas loh ini sosialisasi 4 pilar. Jadi misalnya orang kumpul ke masyarakat, orang kirim pada orang kasih buku, orang kasih apa, itu ada DP anggaran di situ semua. Ya, kita lagi bingung, wow, berarti telat banget loh baru nyadar, dan berarti ini so 2 tahun setengah. Iya sih. Dia pakai beli apa itu doh? Iya sih, basah sekali. Di mana ada bu? Kan ibu selalu urus. Pernah kita lihat ibu live yang soen, kita lihat yang ibu udah apa? Ibu bilang tunggu jangan dulu urus yang di luar, atau urus dulu yang disulut dulu. Karena yang disulut mungkin lebih banyak, bu. Aduh, kita bukannya apa dong, cuma kita kasihan juga di Indonesia ini. Kita masyarakat yang walaupun di DPR itu orang ada undang-undang yang mengatur anggota DPR boleh mengatur semua, anggota DPR RI itu boleh mengatur semua masyarakat Indonesia dong. Bukan mengatur, membantu semua masyarakat Indonesia tidak terkecuali DP Dapil. Tetapi biar bagaimana kan kita mesti prioritaskan Sulut. Iya dong, bukan dari Sulut ya. Cuma kasihan masalahnya dorong ini so keliling-keliling pada dewan-dewan, nggak membantu. Jadi kadang terpaksa kita, yaudah biar orang handle orang bantu karena ini ngomong bicara hak asasi manusia dong. Orang ada hati nurani jadi kadang orang ibu handle juga biar bukan dapil. Kalau hati suka nak susah kita. Ibu susah kalau hati suka nak. Jadi mesti handle. Jadi Fornoni yang suka nak hati Pak Hillary, belum tentu Hillary kena hati Pangoni. Ibu termasuk yang paling ribut di medsos, di Sulut. Sampai di DPR juga. Sampai di DPR juga paling ribut. Jadi anak muda sekarang rata-rata 70% lihat medsos. Di mana-mana orang tahu bagus sih ibu gerakan itu di medsos. Sampai ibu kan pernah bilang kita ini bacalot cuma dari medsos loh. Caleg modal sosmed. Iya, caleg dari sosmed. Paling itu banyak yang paling enteng itu Pak Ibu dulu. Karena kan tuh kita Bapak baru keluar penjara, orang doinya ndak ada, aset baru selesai dibekukan, kong tepe lawang kamar jenderal, anggota DPR. Oh Bapak Sembayang tolong. Sama ada kakaknya anggota DPR, ada yang anak bupati, ada yang anak Samosang kan waktu kita calon tepe Bapak kasih yang belum menjabat. Jadi kita lebih dulu jadi anggota DPR baru tepe Bapak tapi baru Bapak jadi bupati Talantik. Jadi waktu kita calon itu tepe Bapak belum jadi bupati. Oh ya? Berarti ibu walk alone? Nggak walk alone lah, walk rame-rame lah. Kalau nyana nggak jadi. Maksudnya tanpa bimbingan orang tua atau? Dengan kata dorong berdoa kang, dorong bimbing. Tapi dorong nggak ada daya paksa seperti yang lain. Nggak ada jabatan bagaimana? Baru keluar penjara dong pikir mana anak mantan napi kok mau jadi? Ya ada doi lah. Ada kata doi mar ya TGT no. Kalau kita secara pribadi tarasnya kita
belum siap belum perfect secara spiritual. Walaupun kita jujur tapi orang cengeng sekali Pak Tuhan, pagi siang malam. Tak suka Ibu. Cengeng Apa sekali. adanya ini? Tak suka Bu. Mari kita jujur Pak Tuhan, kita pasti tapi dosa ini masih begini. Kok kita bagaimana dong? Iya. Mari kita mau pelayanan dong bilang tuh mimbar itu kudus toh itu. Iya. Kok kita bagaimana? Jadi kita melayani juga sesuai yang Tuhan sok percayakan, Tuhan sok percayakan jadi DPR itu juga tonggas. Kita mau dapat tahu dong abis itu. Apalagi Ibu anggota DPR, pasti ada yang cari Ibu kesalahan. Pasti ada. Kan? Pasti ada. Sedangkan barangnya ada boleh dorong backing Bikin jadi ada. ada. Apalagi kalau ada tuh, jadi lebih baik orang terbuka juga masyarakat mau terima atau enggak. Karena ini tuh orang apa adanya begini, tapi kekurangan ini. Toh, tapi untuk urusan pekerjaan kita boleh jamin kita mati-matian. Mati-matian Bu ya? Pagi siang malam. Pagi siang malam. Urus kasus-kasus segala Urus macam. masyarakat dan mau sampai jam berapapun tapi pagar rumah nggak pernah tutup. Nah Bu, Ibu kan SMA 1, kuliah UPH, baru di Harvard itu Ibu kesana enggak? Enggak, kita ke sana pas mau ujian. Jadi kalau Harvard itu kalau orang kelas eksekutif orang mampu buktikan bahwa orang ada misalnya orang pelayan negara, orang boleh kelas online. Oh boleh kelas online kalau misalnya ada tugas negara, rupa DPR begitu. Oh orang kasih Extension. kemudahan Kang? Berarti ini jadi for Koni jadi acuan sebenarnya. Ternyata banyak sekali beasiswa online mau didapat kalau orang cari. Dan tentunya IP di atas 3 lah ya. Oh, kalau Harvard kita so bayar sendiri. Kalau Harvard kita nggak cari beasiswa. Yang S1, S2, S3 ini ILM. ILM itu gelar untuk khusus legislasi, jadi bikin aturan. Jadi itu Harvard ada ILM. ILM begitu Bu. Kalau Harvard Bu berapa DP biaya Bu? Harvard itu DP biaya hampir sama nih UPH malah kita rasa. Masa? Cuma DP tes masuk yang susah. Dia sekitar 50 lah satu semester. Oh ya? Cukup terjangkau kalau untuk Harvard sebenarnya. Jadi tergantung juga orang PIP berapa, orang hasil tes bagaimana. Gitu. Betul. Pak Ibu di kantor ada berapa orang kasih undangan kawin Bu? Ya ada orangnya kasih undangan dong. Hari-hari ada kata, no di rumah Hari-hari? ada. Karena satu hari satu muncul di kantor, satu muncul di rumah, satu muncul papa pe kantor. Yang mana yang mau datang? Semua kawin. Aduh. Mar mau bagi waktu itu setengah mati karena sudah jadi anggota DPR pun sibuk sekali. Ya, sebenarnya kalau orang perempuan apapun yang terjadi, sedangkan for masyarakat kita boleh bagi waktu tuh, apalagi for orang kata yang orang sayang. Jadi cuma tetap nafsu kalau bertanya kapan kawin. Oh, kita maksud bukan itu tanya kapan kawin, Bu. Undangan orang kasih undangan kawin. Biasa kok itu pengantar. Kalau orang pengantar. suara gitu itu pengantar. Hey. Dari ujung. Ngoni yang tanya kapan hilari kawin, bukan ngoni urusan itu hal privat ya. Ngoni yang mau bakal lahir dia di rumah kalau misalnya kawin prematur dan terlalu cepat bakal lahir lagi masalah sifat apa segala macam. Kita bingung nih orang-orang, apalagi Indonesia, apalagi Manado Bu, banyak sekali yang bertanya, oh Tuhan. Kita kan influencer tuh Bu. Sebelum kita kawin, dong tanya kapan kawin. Kita kawin atas kita kemauan sendiri. Oke lah kita kawin, sudah kita kawin. Pi kawin jo hari pertama pemberkatan kapan ada anak? Pi ada anak, kapan anak kedua? Jadi kalau orang mau ikut dorang mau lebih banyak nggak usah. Ya, paham. Iya, lebih baik menyenangkan kalau dalam hal itu lebih baik senangi diri sendiri daripada senangi orang lain pe talinga. Malah butuh kemang sakit telinga. Iya, sakit telinga kamu. Kita stres aja pulang di dapil gara-gara itu les satu. Lupa sampai dengan kalau tiap kali datang, teh kong mana dang? Kong mana dang? Kong kapan dang? Kong mau cari akang dang? Nggak salah sama bibir ya. Mar kita suka ngomong ibu jauh urus masyarakat kecil pe. Dorang yang mampu sampai ke ke hukum, dorang yang buta tentang hukum, ibu jawab itu kita suka Bu. Karena memang dorang kan tuh minta apa-apa. Mungkin kalau ibu lihat dompet kasus begini, menurut ibu gampang. Oh, ini kan tinggal kasih ini. Tapi menurut orang kan dorang minta apa-apa. Kalau tak boleh jujur, kenapa kita bantu pada orang? Karena dulu kita di posisi pada orang. Oh. Dulu tapi papa ada masalah hukum toh, dorang tapi papa calon gubernur dulu. Orang so kasih info pada orang. Kalau ngana maju ini, toh masuk penjara ngana atau nggak jadi wakil juga dia. Oh, dorang suka kasih ancaman. So kasih ancam berapa lama? Kontorong minta tolong, minta tolong Pak DPR RI.
perwakilan sini. Periode lalu lah. Kong dia tuh bilang, oh ya boleh nama tolong, dia minta 3 miliar. Sedangkan tolong kasih waktu itu lagi dalam situasi tuh orang lagi serang. 3 miliar itu bukan bantu. Kalau 3 miliar itu bukan bantu sih. Banyak sekali. Kayak kita bayangkan kalau orang semua di saat posisi rupa kita waktu itu, semua dapat minta akan 3 miliar. Coba waktu itu dia bantu Jo. Mungkin tapi papa sekarang waktu itu nak masuk penjara. Ada dia selamatkan 7 tahun dari tapi papa hidup mungkin. Waktu kita di DPR, ternyata kata orang Jawa datang pak kita, tong jabek itu free sebenarnya. Free, nak ada yang harus orang bayar. Jadi pada waktu itu yang minta 3M mungkin for dia ada teman-teman juga. Mungkin dia dulu nggak mengerti DP cara, jadi dia cuma mau pakai jalur itu, tak tahu lah bagaimana. Sekarang dengan kapasitas orang mengerti aturan, orang ada sosial media, sebenarnya orang bikin itu free, mau bantu nih orang. Cuma kan orang yang memang masyarakat kan minta apa-apa. Jadi misalnya boleh tak bantu sih, Maria 25 juta. Bayangkan Jo. Iya, bayangkan kalau kita begitu seberapa banyak tapi doi? Banyak sekali. Nah, makanya jadi boleh tanya pe masyarakat semua yang kita bantu pernah nggak kita minta akang doi yang ada orang yang bantu karena tong PHT nggak tega. Mari itu aja bikin setengah tegang pak kita nih pas mau baca calon kok masyarakat minta akang doi kita bingung. Cuma ya itu lah sih Bu, waktu pemilihan baru-baru kan 2019. Iya. Rata-rata lah Manado. Ngana mau pilih pas apa tuh? Mana dulu? Ada nggak? Ada nggak tuh? Bukan itu sih, pemikirannya bukan langsung doi, jangan dulu dong. Lihat udah mau bantu, rupa ibu kan langsung ya bantu. Misalnya kalau ada akun-akun tag, ibu langsung jaga kirim ibu tim toh langsung urus. Itu sebenarnya itu lebih mahal jauh ketimbang cuma mau kasih 100.000 satu orang satu. Masyarakat berpikir begitu atau enggak? Itu yang kita takut. Iya sih, masyarakat berpikir begitu. Ibu kan free, memang waktu dulu kampanye nyanda ada apa begitu? Waktu itu nyanda, nyanda ada cuma tapi papa anak-anak beasiswa dulu yang di luar negeri, dorong bantu cetak akang baliho, bantu kesumbang kayu. Jadi kalau doi dulu memang orang nggak bisa dibandingkan yang lain. Nah, waktu 2019 itu kan Bu, kita soal influencer sih. Baliho kan di mana-mana. Iya. Kita jalan di jalan-jalan. Oke. Lain subak kumis, jenggot kita lihat. Muda ini. Kita ingat itu diturun-turun tuh mohon kita lihat. Hilary Lasut siapa nih ya? Muda sekali. Kita bilang kalau dia mau jadi bagus ini. Soalnya kalau ibu ibu kan anak muda. Mungkin saya di Sulut ibu pertama yang paling muda. Di satu Indonesia kita paling muda. Karena kan Indonesia paling muda kan di Sulut paling muda tuh. Yang main sosmed, yang langsung ibu buka HP jo langsung urus. Kita jaga, ada tuh yang kita jaga react, dan kita kan jaga react anak kecil yang dibully kan ibu kan tuh ada langsung urus. Kita suka tuh begitu Bu. Besok DP mama bermasuk lanjut. Ada lah Bu yang bullying ada. DP papa aku tidak pukul, DP papa sendiri ada aniaya besok tuh kasus kemarin. Oh ya, papa sendiri? DP papa sendiri pukul karena bakal DP mama, kun dia suruh pulang DP mama, DP papa bagi-bagi dembesi tuh anak pe kepala. Detailing. Dembesi? Kok luka? Ya, orang belum dapat lihat tuh anak pe kepala karena DP mama baru mau sibuk dapetin orang besok. Sama itu kasus di sini dia terima raport DP anak bilang DP papa tanya tuh raport. DP anak bilang ada di atas lemari. DP pak buka. Aduh, sini kan? DP pak pukul Bu. DP Ajus lari-lari. Kenapa nggak pukul tuh anak? Kenapa DP raport begini? DP Ajus ambil tuh raport mana? Ini DP raport dulu. Ini DP raport dulu. Salah. Dapat tahu DP bapak pokok. Itu orang tua kurang ngajar doang kalau sama gitu. Iya, langsungnya pukul kan. Dia aja dulu belum tentu lebih pandai DP anak. Iya, dia pukul DP anak. DP mama langsung ini ngambil raport dulu. Salah ambil raport kan. Cuma kan orang tua dulu sih kebanyakan sih baby boomers begitu tuh generasi baby boomers. Kebanyakan dorang kalau dalam hal mau fix sesuatu, memperbaiki sesuatu pukul. Contohnya TV, kalau rusak tuhnya pukul. Dia jadi ulang. Nah, jatuhlah ke anak. Sebenarnya sih kalau pukul-pukul begitu kan sonim boleh tuh Bu sebenarnya. Secara aturan sebenarnya sonim boleh. Cuma kan memang ada juga pola asuh yang dorang bilang tuh di ujung tanduk di ujung cambuk ada mas.
toh orang dia bilang dang. Cuma kan kalau masuk badan. Iya, mar boleh dang, nggak boleh dang di tempat-tempat yang tentunya bahaya toh. Kalau misalnya cubit di pipi sadiki yang kan orang boleh lihat manusiawi pakai di pantat pak begitu cuma sekedar masih kena di hati bukan masih kena betul lagi pantat toh. Mau kasih tahu bahwa memang itu salah. Cuma supaya dia ada direction mana yang butuh mana itu nggak apa-apa. Tapi kalau penganiayaan itu kan suka kena pasal. Iya, suka kena pasal. Jadi kalau orang tua paling orang tua Manado banyak sekali menjadi pukul-pukul anak kita tahu. Jangan sampai paling banyak bu dengan sisir, ikat pinggang, rotan, sapu. Memang belum bikin ya sorry ya seperti binatang bu. Kayak kalau belum siap untuk punya anak jangan punya anak. Iya. Kalau ngoni rasa siap punya anak biar le siapa mau larang lah ya bikin anak. Iya kan orangnya urus toh. Kalau belum siap ya jangan. Nah bu, kan ibu jam kan di DPR kan ibu bilang sibuk nih banyak sekali biar sampai subuh. Ibu jam-jam santai biasanya jam berapa? Jam santai di kantor. Cuman kalau hari Minggu lah kalau jam santai hari Minggu berarti bukan jam. Hari Sabtu Minggu itu kalau nggak ada masyarakat balapor kasus, orang boleh kalau tiba-tiba ada kasus biar kelar, tetap mesti handle, mesti langsung Zoom meeting dengan Kapolres, mesti langsung hubungi tim hukum. Oh jadi kalau ada kasus di Manado atau di Sulut, ibu langsung Zoom meeting nih orang, dengan Kapolres dengan Kapolda. Langsung. Oh ya? Zoom meeting kalau enggak langsung telepon conference semua kalau ada orang lagi sibuk. Oh dan memang kan tuh kalau DPR memang punya privilege untuk langsung ke situ kan? Langsung bisa. Makanya kita heran maksudnya kenapa itu enggak digunakan kalau misalnya ada dewan yang tidak menggunakan itu rugi sebenarnya kan. Itu iya boleh bantu masyarakat. Masa Hillary bisa, anggota dewan lain enggak bisa? Bisa harusnya. Harusnya bisa kan setelah ibu di dalam kan ibu tahu toh DP kerja bagaimana, SOP-nya bagaimana toh. Ibu jadi ibu jam-jam santai hari Sabtu Minggu. Jujurnya kita cuma kalau dapat jam santai itu kalau memang lagi ndak ada yang ndak ada yang lapor, lagi kasus sama ada yang handle, kong lagi ndak ada rapat atau ndak ada undangan. Jadi mau bilang jam santai kita nggak ada waktu jam santai pasti. Jadi langsung kalau cuma tiap hari begitu keseharian datang kalau misalnya lowong itu waktu santai. Iya itu santai. Tapi kalau pagi-pagi belum keluar rumah masyarakat sudah tunggu di muka rumah. Ada yang antar proposal, ada yang antar kasus, ada yang antar masalah tanah, ada yang minta cairan ada doi, ada yang kena KDRT. Hampir semua. Rumah di Manado atau di Jakarta? Yang di Manado. Oh yang di Manado. Di Jakarta itu kalau ada pagi-pagi di kantor sudah terima satu-satu dari ormas, dari ini dari itu. Dari pagi-pagi itu bu? Dari pagi. Oh ya? Dari pagi. Kalau nggak ada rapat komisi kita langsung ke ruangan toh. Mark biasanya kan tiap hari ada rapat komisi jadi. Menurut ibu nih, orang kan di Manado nih toh, atau di Sulut lah. Ibu pedapil kan Sulut toh? Iya. Di Sulut ini apa yang kurang di Sulut sekarang? Menurut ibu? Kayak abis kita bilang, biar dia tetap mesti bilang toh. Iya, yang kan, masyarakat meraju lah. Iya, tuh kan tetap kalau sempurna cuma ada di surga sana. Jadi kalau kita rasa DP mindset untuk mau semangat bekerja itu masih kurang. Orang masih banyak yang gengsi mau kerja, anak muda. Ya, kalau gengsi sih itu sudah mendarah daging mungkin ya, Bu. Kalau anak muda banyak yang jaga dapat hal instan, so malas mau cari yang kerja dari nol. Dan kadang orang lihat tuh nih Sulut kaya sekali, semua ada. Orang kong adalah salah satu berkah lahiriah di Sulut ini rata-rata yang lahir gagah-gagah. Iya dong. Kong abis itu dapat rasa rupa kalau mau bersaing di dunia kerja rupanya mau cari yang gampang. Iya. Kalau kita tapi orang tak pernah mau judge orang karena dia party, karena dia apa. Tapi kalau dia tidak suka bekerja itu kita judge sekali. Kan orang banyak tanya nih, kita suka mau kulik soal ibu itu dia. Banyak orang tanya tuh kapan kawin. Ini ada detik ini yang bunga-bunga chat pak ibu. Kasihan. Ya, kita PHP ada di sini. Ada yang babunyi anak dari tadi. Kenapa ya cuy ya kita PHP kelas royal paling atas. Game itu. Kelas royal paling atas karena kalau kita kan kita barusan memang kita tuh hari ada pacar lumayan lama. Berapa lama? Lumayan lama. 5. Hampir 2 tahun lah. 2 tahun belum. lebih hampir 3 tahun sorry. Masih belum lama itu bu. Hampir 3 tahun. 3 kalender baru. Oh iya. Nah, kalau kalender Cina sih baru umpu itu. Rame-rame. Karena kita so sakit hati 1 kali, so setengah mati kita rasa kita.
Mungkin kalau orang suka, ini kan kita awam nih, kita lihat, aduh Hillary, oh, Tuhan pejabat, anggota dewan tinggi sekali ya. Masa mereka tuh kan tolong lah nyanda yang mau bikin susah laki-laki tuh sebenarnya. Iya sih. Toh? Semestinya nyanda bikin susah, memang nyanda bikin susah. So ada doi sendiri, suka kerja apa segala macam, nyanda bikin susah, nyanda bikin susah. Mungkin torang laki-laki. Jadi orang mau dekat mungkin kalau kita, mungkin setelah kita cuma misalnya kita cuma sampai S2, ibu S3, mungkin ada minder kepada orang, Bu. Mungkin. Kong kita bagaimana dong kalau semua minder? Kon tapi jodoh kayak gitu harus tetap lupa. Makanya di sini dibutuhkan orang yang dia berpikiran 1 kali 1. Satu kali satu. Gampang. Jangan langsung oke, Hillary kita memang suka pakai. Iya. Langsung to the point, jangan, Bu. Kemarin ada stok kita kalau laki-laki, kita trauma sekali kok yang trauma, Bu? Trauma sekali. Astaga. Jadi kalau untuk urusan tanya kapan kawin masih lama. Masih lama sekali. Masih muda lah, kuat. Semua tua doa gitu, sudah 26. Masih muda, Bu, itu. Kalau kita baru mau baku dapetin tapi jodoh 3 tahun leh. Kok nggak bisa kita kawin? Ibu percaya enggak dengan PDKT? Enggak. Kita nak percaya. Mari kita nak percaya semua sih pacaran. Kita percaya. PDKT itu nak percaya. Semua ini. Susah bagaimana nang terlebih bingung. Ya, karena memang kan lain kali di saat ada yang dekat orang secocok, orang petamang yang dia begini loh. Oh, gitu. Nah, itu lain kali yang laki-laki benci. Kayak orang dekat yang mau pegang tangan kita orang petamang suka. Nah, kebanyakan begitu sih. Memang kata kita berapa kali betul kayak gitu. Jadi kalau so dekat, kong gue nggak tahu dia komang begini komang nggak tahu dia itu cuma begini. Kita kasih yang tuh laki-laki pemental. Kalau dia nggak lebih tinggi dari kita, masyarakat mau bully. Orang sama-sama di public figure tuh, Bu. Komentar yang taruhlah yang bikin orang sakit hati, mungkin orang biasa aja lihat. Sementara misalnya orang pemain tua atau orang pemain tua yang notabene bukan public figure, dapat lihat komen begitu, orang hati hancur panggal-panggal. Orang yang kena? Iya, orang yang kena. Kayak misalnya, taruhlah detik ini, ibu posting nih laki-laki. Pasti biar tuh laki-laki sama yang siapa pegaga, pokoknya paling gagal sama yang Brad Pitt, tetap dong bully. Paling kalau nak dorong bully pada dia, kalau dia terlalu sempurna, terlalu gagah, terakhir kita dapat bulan, paling dia cuma suka gara-gara dewan. Jadi itu serba salah. Kalau saling tahu bagaimana. Berkat buat karena merdosa buat dia ya, gitu tuh. Rata-rata. Aduh, bukan main, Bang. Jadi sebenarnya kalau mau dekat Pak Hillary, Hillary ini adalah singa luka. Singa luka. Singa kan nyali tinggi kan di DPR tuh, interupsi segala macam. Tapi dalam hati ada luka. Iya, luka. Mar, Bu, ini cuman kita pribadi sih, Bu. Kalau kita ke Jakarta boleh nggak kalau kita bikin konten pergi Pak Ibu ke kantor? Boleh. Itu kantor itu kan sebenarnya rumah masyarakat. Masyarakat biasa boleh nggak masuk? Boleh lah kan, yang penting dia ada DP wakil rakyat dari DP daerah yang menyatakan yuk kita verifikasi ketuk betul dia ini bukan teroris tapi masyarakat. Nah, DP SOP bagaimana, Bu? Tinggal bertelepon jumpa kita nanti kita. Saya masuk. Jadi kalau kita ke Jakarta, kita rencana bulan depan ke Jakarta sih, Bu. Jadi kita chat di kantor ya, Bu. Dapat konten. So banyak kemang yang datang bikin konten di sana. Masa? Apalagi yang dari mana doh? So ada? Manado belum. Iya, jangan dulu nih. Kita dulu. Jangan dulu, kita dulu yang pertama. Tapi podcast kamu kita sudah dulu kita YouTuber dulu. 2015 ke atas YouTuber. Tapi sekarang kita main Facebook. Nah, Facebook rata-rata tapi penonton itu sulut memang. Tapi followers di Facebook 500 ribu. 500 ribu. Nah, karena kalau Facebook kali ya so banyak kita di daerah situ, Facebook langsung kasih centang biru. Jadi kita so banyak di Sulut, no. Jadi paling banyak ini Moni dari Sulut, no. Nah, makanya kita suka sekali mau baking. Pertama di Sulut, pergi ke kantor. Boleh sekali. Jadi diharapkan Moni jangan dulu dilarang. Hillary ini mau. Selain orang lain, Hillary ini mau. Ini boleh ada orang lain. Ya. Jadi Bu, cuma telepon juga Ibu, Ibu punya nomor pribadi tuh itu? Ada tadi cuma satu tapi HP. Semua yang nomor yang kita kasih ke masyarakat dan nomor yang kita pegang. Cuma yang itu yang Ibu udah kasih ke kita? Iya, kita pengen nomor itu nomor laporan ini
Ini nyala terus, ini kita pegang sendiri semua laporan masyarakat. Ibunya ada nomor pribadi yang misalnya cuma for... Oh, biasanya sih kalau jaga lihat pejabat begitu kan, wow, 3 tuh HP itu apa di meja. Ada HP yang ada kartu for bau nih Netflix. Kalau laporan masyarakat kong dorang coba lapor kong nanti kita ndak tabuka kan nanti lama. Ibu pe jam-jam bau nih Netflix jam berapa so? Malam paling pasti. Ndak tasono kalau ndak tasono. Kalau ndak tidur. Lagi senang lagu apa sekarang, Bu? Hah? Lagi senang lagu-lagu apa sekarang dengar? Lagu. Iya. Kita lagu galau lu semua. Bagaimana kau nyanyi mau hati dong? Lagu galau terus, Bu. Lagu galau kasihan. Jadi semua yang menyatakan Glenn Fredly. Ya, apapun yang menyakitkan dan merepresentasikan seorang wanita yang terluka. Jadi for Hillary mantan, ini kan luka gara-gara mantan tuh. Iya, luka gara-gara mantan. Mantan. Kita mau tanya spesifik, Bu. Dia di Indo atau bukan? Indonesia. Indonesia. Di Sulut atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi tidak mengerti. Ini mengerti. Ngana bikin dia terluka ya. Sampai detik ini. Dengar Anto. Wah, sampai baru mendalam, Bu. Apa? Terlukanya mendalam. Aduh, kalau kesian. setiap hari tembus mendalam. Tembus di belakang. Kita memang dari gara-gara itu sih trauma sekali batu dangan, trauma sekali karena hampir semua kawin. Oh, hampir semua kawin. Iya, dia semua ceritain tentang papa, so DP dia lebih tua, Bu? lebih tua. Lebih tua? Oh iya, memang sih cewek tipikal cari yang lebih tua sih. Iyalah, kesiang lu kita berondong lah kesiang. Oh, ada nggak berondong yang mereka? Takut kita ngkong pedonggang lah kita. Pedofilia lah memang. Cuma kan kalau pedofilia kan di bawah 17. Nyanda ada berondong yang mereka, Bu. Ibu takut ya? Nyanda, sudah jujur takut anak-anak itu tua kamu coba pada bikin bis doi orang. Kita nggak pernah sih yang mereka katakan berondong. Dek susah. Ya, orang pelaki yang terlalu banyak mereka. Ada? Aduh kesiang. Makanya terang ini DP bersyukur dang. Terang ini biarpun apa nyandak perfect dang masih ada nongkrong pang benakal sadiki. Mereka kalau ada orang pelaki nak berani. Bukan nakal lah, Bu. DP bahasa bukan nakal, Kak. Cuma have fun sadiki itu dari dunia kerja kan sakit kepala tinggal dah siapa manusiawi itu kalau berpikir setengah mati. Dan kalau orang yang begitu pun di kantor itu udah bikin bodoh. Orang-orang panggil bajalang apa segala macam. Iya. Nggak mengerti apa-apa, gampang sekali tertipu. Gampang sekali tertipu. Jadi Ibu memang singa luka seperti yang kita bilang. Dan seberapa sering, Bu, pulang Manado? Biasanya 1 bulan 1 kali atau 3 bulan? Sering sih kita pulang Manado. Tiap reses kita pulang Manado. Setiap reses. Tiap reses itu berarti 2 bulan 1 kali kita pulang. Itu cuti kah hitungannya, Bu? Nggak, reses itu jadwal orang mengurus urusan di dapil. Jadi orang boleh baku daperin Kapolda, datang akang tuh TNI, Polri. Oh, jadi ada jadwalnya untuk itu? Iya, ada jadwal untuk itu. Oh, berapa lama, Bu, biasanya kasih waktu? 2 minggu. 2 minggu kan? Tiap bulan begitu? Tiap 2 sampai 3 bulan 1 kali. Tergantung kalau ada rapat-rapat penting, ada apa di Bamus, orang nak pulang. Nomor kalau ada yang kalau orang ada soklar orang kerja di sana, orang dapat jadwalkan boleh baku dapat ini urusan-urusan di dapil. Oh, Bu, kita bersyukur sekali dari banyak yang kita undang, Ibu yang hadir pertama dari politik. Tapi pertama ya dari TikTok, ada Valet Rewa, ada dari Mobile Legends, sudah datang. Dari politik rata-rata yang kita undang mungkin saudara masih sibuk mungkin. Kita main Mobile Legends, oh ya Kong lanjut. Oh, main Mobile Legends lu? Iya. Apakah Jadi kita bisa... suka sekali aja lepasin, harusnya bapaknya sama-sama. Oh ya? Ya kebetulan dia pas Ibu sampai sini, baru berangkat dia di Jakarta. Kita tuh hari gugup lihat Ibu posting di Papua, kok terjadi penembakan di Papua. Beda tempat kah itu? Beda tempat, cuma memang di tempat yang orang udah pergi akang yang DP tentara dong udah bunuh di barak. Jadi yang orang udah pergi di tempat mana Tape Mitra toh kan kalau yang Tape Mitra itu TNI. Orang udah pergi di tempat di mana tuh kejadian tuh TNI dorong bagi di Mako sampai mati ancur-ancur. Astaga. Gitu. Gugup no. Gugup kita kalau jadi ngarep begitu no. Bu, kalau Ibu baca sekarang di Manado, penikaman setiap hari. Betul. Toh, di mana-mana penikaman. Bahkan yang lain dorang bangga. Dorang berfoto di penjara, dorang berfoto dengan pisau bangga. Menurut Ibu itu bagaimana? Itu kayak apa sampai sekarang kita
selalu baganggu Pak Kapolda dan Kapolresta Manado. Boleh sampai subuh-subuh. Ibu ganggu terus? Baku WA dengan orang. Terus ya? Karena masyarakat lah yang merasa toh dulu kok ada tuh orang tuh apa ya zaman dulu dong dia bilang tim Manguni toh ada tuh tim apa kok Tarsius toh sekarang sudah ada tuh itu sekarang sudah ada itu kata orang ganti dengan Resmob tapi zaman dulu itu yang penikaman bagian tak tahu udah pada dengar kayaknya masih kurang nah sekarang dorang merasa tim Rupa Tarsius yang Manguni begitu so bisa di stop. Kalau begitu bertanggung jawablah dengan UNIP keputusan. Iya. Makanya pagi siang malam orang ganggu terus sampai di saat dapat berita telepon lagi atau WA. Jadi hampir semua kasus yang paling sering yang batek itu Kota Manado, Lambetura Kawanua. Yang batek. Yang sering batek, yang Lambetura ada beberapa Lambetura kok. Iya, punya semua kasus itu yang masuk semua tembus Pak Kapolda dan Kapolres. Pasti. Kalau orang dalam 1 hari atau 2 hari belum diproses, kita datang ke kantor polisi. Mar sekarang biasanya kepolisian berusaha supaya sebelum kita datang so tangkap dulu orang. Nah Bu, tolong sama tutup coba. Ibu pesan-pesan jo for anak muda di Sulut yang masih nakal, yang masih penikaman, masih bangga segala macam, dan dompet kenakalan. Ibu pesan bagaimana? Kita nak mau menjudge orang dari DP karakter, mungkin dia masih suka mau party, dia mungkin masih selama ngoni tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan, tidak ada yang mau komplain dan ada yang mau serang atau mau marah pangoni. Tetapi bagaimanapun mesti ingat orang ini warga negara, toh orang mesti tunjukkan bahwa orang Manado ini nyak modal tampang doang, nyak ada otaknya, ada hati dong bilang. Masa kekerasan semua sekarang terjadi, bullying itu rata-rata anak muda perempuan. Korban juga anak muda perempuan di bawah umur dua-duanya. So 12 kali kasus 12 begitu semua. Iya, baku cigi itu. Baku cigi, baku tendang, urusan laki-laki. Maksudnya orang mesti hargai sedikit ompe diri dong, sebagai anak-anak muda, karena walaupun orang ada kekurangan, bukan berarti dong orang nggak bisa jadi lebih baik dari ini. Jangan gengsi, fokus tuh energi di kerja, fokus tuh energi di hal-hal yang positif. Mau senang-senang silahkan, mar jangan yang melanggar aturan. Ya, mau party bebas. Party silahkan, mar jangan komang abis itu kalau nggak mampu kontrol diri, jangan party. Yes, ya betul. Nggak mampu cetek tuh kemampuan minum cuma 2 gelas tikang-tikang orang lebih jangan minum. Iya, jangan minum. Kalau belum keras jangan dulu sok jago begitu. Tapi maksud banyak sekali orang program-program yang mau melatih anak-anak muda, ada bikin program pelatihan, ada beasiswa kalau ngomongin ada hambak, orang sama-sama kerja aja supaya boleh bantu masyarakat. Boleh bantu mahasiswa apa segala macam beasiswa beasiswa. Dan kalau mau belajar politik, mari silakan daripada mau baku tunjung power di baku bully. Lah ya, boleh Pak Ibu? Baku tunjung power boleh. Kita jadi mentor anak-anak muda forum politik. Politik? Oh ya? Ada. Dan nama Liga Mahasiswa. Oh lu, kita baru tahu lo ini. So lama sekali kok. Ada, Bu. Banyak sekali orang. Iya. So berapa orang sekarang yang masuk? So banyak sekali orang. So ada 700 tuh. Oh ya? 700 anak. Jadi langsung jauh hubungi Pak atau Mbak DM juga, Bu? Mbak DM juga. Pasti dibaca. Kita ada akun Garnita Depkumham Sulut. Itu ada @Garnita Depkumham Sulut. Itu semua tuh keluhan dan semua laporan boleh masuk di situ, dan sekaligus pendaftaran yang masuk elemen. Kau nak buka Instagram @elemensulut. Nah, langsung jangan nih kasih itu semua boleh belajar politik. Jadi kalau kau nih buta tentang politik tuh takut orang bikin bodoh apa segala macam tuh kagak salah tanda tangan nih. Kau tuh surat cere ya tuh surat cere. Jadi thank you banyak Ibu sudah datang ke TP Podcast. Sama. So sharing apa itu? Koperasi. Dapat lagi. Jadi thank you banyak Ibu sudah datang. Kalau kita mau undang ulang boleh Ibu mau datang tuh? Kapan saja boleh selama Kalau kita mau ke Jakarta nih Bu di kantor tinggal WA. Yes. Orang mana lain nih boleh bikin video kecuali kita tapi dulu ya. Dilarang ya. Thank you banyak Ibu. Terima kasih banyak ya. Sukses terus.